Kalian udah pasti tahu nama-nama ini kan? Patrick Leonardo, Rizky Juniansyah, atau Gregoria Mariska. Ya kalau misal belum pernah dengar, mereka adalah para atlet yang menang dapat emas dan perunggu di Olimpik Paris kemarin. Ada dari cabang panjat tebing, angkat besi, sama bulu tangkis. Ya, Rizky. Rizky Juniansyah berhasil. Georgie. Masih hidup. Ayo. Anda lihat pemirsa, bagaimana? Nah, kalian kepikiran gak sih? Kira-kira sejarah awal munculnya olahraga yang ada di dunia ini gimana sih? Let's dig it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kerangka Berpikir. Kita kayaknya udah pada paham deh kalau olahraga adalah bagian dari peradaban manusia yang ngasih pengaruh luar biasa untuk kita. Salah satu temuan terbaik manusia ya sport ini. Bahkan dirayain secara besar-besaran dan ada turnamennya loh, mulai skala RT sampai internasional. Menurut kalian keren nggak? Cuma gini, kalian paham nggak kalau olahraga itu nggak tiba-tiba ada? Pasti banyak hal yang melatar belakangi munculnya olahraga yang berbeda-beda kayak sekarang. Manusia modern kan mulai berkembang sejak zaman Pleistosen, ya nggak? Kurang lebih sekitar 2,7 juta tahun yang lalu, setelah era Australopithecus. Nah, dalam perkembangannya, muncul produk budaya dari manusia itu sendiri, yang salah satunya adalah sport. Walaupun nyatanya, sport ini sulit didefinisikan secara epistemologis. Kalau dilihat dari sisi rekreasionalnya, banyak yang bisa dikategorikan sebagai olahraga, termasuk berburu ataupun mancing. Tapi kita bahas aja deh olahraga secara umum yang diperlombakan kayak di Olimpik. Salah satu bukti arkeologis kalau olahraga ini sudah setua peradaban manusia adalah ditemukannya lukisan di Gua Lascaux, Prancis. Ini sekitar 15.300 tahun yang lalu. Sprinting sama wrestling adalah olahraga yang disinyalir ada di lukisan tersebut. Terus ada lagi lukisan juga di Wadi Sura dekat Kilkabir di Mesir. Ini gambarin orang lagi berenang dan memanah. Timelinenya kurang lebih sekitar 12 ribuan tahun yang lalu. Ini artinya gimana? Berarti olahraga emang segitu pentingnya buat peradaban manusia. Sampai-sampai diabadikan jadi karya seni yang sampai sekarang peninggalannya pun masih ada. Padahal udah ribuan tahun loh. Mari coba kita lihat perkembangan olahraga dari awal sampai sekarang. Kita bagi mulai prasejarah, sejarah awal, zaman tengah, dan zaman modern. Zaman prasejarah manusia itu rentang waktunya sekitar 2,5 juta tahun lalu sampai sekitar 1200 tahun sebelum Masehi. Biasanya dibagi menjadi 3 waktu arkeologis, yaitu Stone Age, Bronze Age, sama Iron Age. Pada masa ini, perkembangan manusia bisa dilihat dari penemuan alat-alat untuk survival. Walaupun kemudian udah cukup modern, terutama setelah evolusi jadi lebih kompleks, kayak Homo sapiens, sekitar 300 ribuan tahun yang lalu. Bukti arkeologisnya, kalau zaman ini udah ada olahraga, itu kayak yang udah aku sebutin tadi. Pertama ada lukisan di gua, daerah Lascaux, Prancis, yang ada orang lari sama wrestling. Terus ada lagi di Mongolia, lalu Wadi Sura di Mesir, sama gua di Jepang yang identik dengan orang yang lagi tanding sumo sebagai bentuk ritual pas lagi panen. Wih, lawas banget ya ternyata. Mungkin bisa lebih tua lagi loh. Kan lukisan ini munculnya pasti setelah olahraga-olahraga tadi ada kan? Belum lagi di tempat-tempat lain yang mungkin belum tereksplor. Kayak di Indonesia misalnya. Kira-kira olahraga di bumi Nusantara ini pas zaman prasejarah dulu ada apa ya? Yang tahu, boleh kok share di komen. Mari kita lanjut ke zaman sejarah awal. Mesopotamia, Babilonia, Mesir kuno, Cina kuno, dan Yunani kuno adalah beberapa contoh peradaban yang udah advance banget. Misal kita ambil contoh Mesopotamia. Kalau sekarang sih masuk di bagian Irak. Mereka sudah ada sejak 10.000 tahun sebelum Masehi.
Ini masuk di periode revolusi Neolitikum, di mana saat itu manusia udah mulai mengembangkan agrikultur sama kemampuan untuk berkoloni. Misal dengan bercocok tanam, berdagang, dan membuat tempat tinggal. Nah, mayoritas masyarakatnya adalah orang-orang Sumeria. Tahu Epic of Gilgamesh nggak? Salah satu part di dalamnya ada cerita soal Gilgamesh, sang raja dari Uruk yang bergulat sama Enkidu, yaitu panglima perangnya sendiri. Terus ada penemuan tablet tanah liat di tahun 1900-an di Al-Hadisiyah, Irak, yang isinya himne khusus untuk King Sulgi, raja dinasti ketiganya Ur. Yang salah satu baitnya berisi kalau King Sulgi ini pro dalam olahraga. Belum lagi ada penemuan kail yang kira-kira udah ada sejak 2600 sebelum Masehi. Nah, mantep nggak tuh? Belum lagi di Mesir kuno misalnya, ada monumen faraoh di Beni Hasan. Terus di Yunani kuno, ada catatan tentang sport di Iliad dan Odyssey. Terus ada prototipe sepak bola, basket atau voli, kayak Episkeros atau Cucu dari Cina. Bahkan violent sport macam gladiator yang kemungkinan udah ada dari abad ketiga sebelum Masehi loh. Di zaman tengah sama Renaissance, banyak banget loh sport yang berkembang. Ada salah satu novel pentologi yang terkenal banget, karangan Francois Rabelais, yang berjudul Gargantua, yang dipublikasi sekitar 1534. Ada bahasan di dalamnya soal olahraga dan game. Mulai zaman ini menuju modern, sport udah berkembang pesat banget. Kayak memanah, anggar, renang, sepak bola, tenis, sampai bowling. Karena zaman Renaissance ini, bagi dunia barat disebut sebagai zaman kembalinya masa keemasan. Awalnya sih dari Italia, di abad 15-an. Terus revolusi-revolusi ini menyebar ke berbagai belahan Eropa. Sains, seni, arsitektur, literatur, politik, sampai olahraga mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan. Sport competition yang hadiahnya berupa trofi juga mulai secara resmi diperlombakan. FYI, salah satu trofi tertua yang masih ada yaitu Carlisle Bells yang kemungkinan besar dari tahun 1500-an. Ini tuh trofi pacuan kuda dari Inggris ya, karena emang pacuan kuda itu salah satu olahraga elit yang umum ditudor era ini. Nah, setelah periode Renaissance ini, abad 18 dan seterusnya kan dianggap sebagai zaman reformasi dan Enlightenment. Itu dibagi lagi jadi beberapa fase: Age of Reason, Scientific Revolution, Post-Renaissance, Industrial Revolution, dan Age of Imperialism. Atau masa-masa dimulainya invasi oleh bangsa Eropa. Modern sport yang kita kenal kan udah ngalami standarisasi, utamanya soal aturan permainannya. Salah satu negara yang jadi foundation adalah Inggris. Terus gimana olahraga bisa populer dan bisa nyebar ke seluruh dunia? Kalian tahu kan bangsa Eropa itu adalah inventor of imperialism. Nah, selain menjajah, mereka juga menyebarkan kultur mereka. Sport termasuk di dalamnya. Jadi, kalau misal ada ekspor kayak Bernard Lewis yang punya pendapat kalau modern sport itu mayoritas asalnya dari budaya barat, ya gak salah juga sih. Terbuktikan kompetisi-kompetisi besar kayak FIFA World Cup, Olympic, Wimbledon, F1, MotoGP, dan lain-lain itu munculnya juga dari sana. Di Indonesia sendiri, yang waktu itu masih kerajaan-kerajaan, secara historis belum banyak penelitian soal perkembangan olahraganya. Tapi kan kita punya dua kerajaan besar yang udah ada dari abad keempat, Kutain sama Tarumanegara. Kalau kita lihat sejarahnya, mungkin olahraga yang ada tidak jauh beda sama perkembangannya saat itu. Olahraga yang ada biasanya berorientasi pada seni pertahanan diri. Berkuda, memanah, self-defense, sampai mungkin sejarah awal silat. Udah fakta banget kalau sport itu merupakan salah satu produk peradaban yang juga membentuk peradaban itu sendiri. Kalian bisa nggak ngebayangin gimana kalau manusia itu nggak ada olahraga? Menurut pendapat Tom Evans, value dari sport itu cukup besar loh. Impact-nya mulai dari individual sampai global. Ekonomi, budaya, politik, agama, sampai identitas sosial. Itulah kenapa olahraga itu mampu membentuk arus peradaban dan pentas sosiologis baru bagi manusia.
Ya, walaupun kita mikirnya sport ini mirip kayak musik, yang tujuan utamanya cuma rekreasional aja. Padahal ini lebih dari itu loh. Manusia itu kan sukanya berkelompok. Biasanya mereka akan lebih memilih kelompok yang kesamaan nilainya besar. Bahkan negara kita ini lahir dari keinginan kuat atas kesamaan, yaitu kesamaan menderita atas dijajah. Akhirnya tumbuhlah keinginan kolektif untuk terbebas dari penjajahan. Ini juga kayak yang berlaku di dunia olahraga. Kesamaan-kesamaan kolektif ini akhirnya jadi perekat antar elemen masyarakat. Studi terbaru pun menunjukkan hal yang sama. Bahkan menyukai olahraga, walaupun cuma misalnya nobar doang, itu menunjukkan aktivitas otak yang bertanggung jawab buat well-being kita. Ini belum kita bahas impact yang lebih jauh, kayak misalnya perkembangan sport yang ada di suatu negara, itu bisa jadi indikator loh, maju tidaknya negara tersebut. Ini bisa kita lingkar ke SDGs Indicator. Apa itu? Tahun 2015, PBB bekerja sama dengan berbagai negara di dunia ngebuat yang namanya Sustainable Development Goals atau kita sebut SDG. Ada 17 tujuan utama yang harus dicapai setidaknya di 2030 nanti. Bisa di-pause ya untuk lebih jelasnya. Nah, salah satu caranya adalah melalui olahraga. Itulah kenapa olahraga sepenting itu. Istilahnya mampu menciptakan masyarakat madani, tapi dalam skala global. Kita semua pasti pengen kan tercipta dunia yang damai, tanpa perang, dan sustainable. Karena itu adalah cita-cita semua bangsa. Ketika kita membahas suatu topik, pastilah ada sisi positif sama negatifnya. Untuk olahraga, apa mungkin ada dampak negatifnya yang sekiranya bisa merubah kondisi masyarakat? Hal positif sama negatif pasti satu paket. Pengaruh olahraga sebagai salah satu pembentuk suatu peradaban itu bisa bergantung pada dua efek kolosal, good way or bad way. Tragedi-tragedi yang muncul karena olahraga juga tetap jadi bagian sejarah manusia, agar bisa jadi pelajaran yang penting dan sejarah jangan sampai terulang kembali. Nanti seenggaknya kita bisa mikir kalau sport itu impact-nya bisa sebesar ini, maka bisa kita pakai sebagai alat untuk mobilisasi society kita ke arah yang lebih baik. Ke arah yang lebih baik itu gimana sih? Menurut studi dari Raymond Page di tahun 2009 lalu, sport udah dipahami secara umum kalau salah satu benefitnya adalah membuat masyarakat jadi lebih setara, kohesif, dan lebih damai. Ini ya karena sport sendiri bisa jadi social movement untuk menata progres sosial di masyarakat. Tua muda, cowok cewek, kaya miskin, hidup di area konflik atau damai, dan apapun background kita, sport is one and for all. Kalian ingat tsunami Aceh di 2004 nggak? Salah satu bencana besar di Indonesia yang korbannya lebih dari 230.000. Dengan banyaknya orang dewasa dan anak-anak yang kehilangan keluarga dan harta benda, salah satu proyek utama BNPB untuk recovery adalah trauma healing, terutama buat anak-anak. Metode utamanya adalah game dan juga olahraga yang menyenangkan. Bahkan ada cerita survivor, seorang anak yang bernama Martunis, yang akhirnya jadi anak asuhnya Cristiano Ronaldo. Itu juga benang merahnya karena olahraga, tepatnya sepak bola. Kalau dijabarin dan dijelasin lebih jauh, ini bakal nyentuh berbagai aspek kehidupan. Emang se-OP ini kok pengaruhnya olahraga. Setiap peradaban pasti ada sejarahnya, terutama sejarah olahraganya masing-masing. Dan ini menarik untuk dicari tahu lebih dalam. Karena olahraga, kita tahu bahwa tidak ada lawan yang abadi. Karena olahraga, kita paham hidup itu kompetisi. Karena olahraga, kita mengerti jati diri. Sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, maka olahraga adalah salah satu jalannya. Banyak banget yang bisa dicapai dengan olahraga, mulai dari hal kecil yang individual sampai hal besar berskala global. Aku pikir olahraga adalah hal terbaik yang ditemukan oleh manusia. Ya paling tidak sebagai salah satu pemersatu bangsa. Jadi buat apa kita berselisih? Kalau bersatu jadi lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.